maunya ini yang mengendalikan dua bakal capres ini, tapi di balik itu ada sosok yang saya rasa tidak bisa diabaikan dan sangat Pengamat sosial politik Universitas Airlangga Unair, Surabaya Fahrul Muzaki menilai, potensi Prabowo Gibran menang satu putaran di Jawa Timur terbuka lebar. Ada beberapa faktor yang berpotensi memenangkan Prabowo Gibran dalam satu putaran, khususnya di Jawa Timur. Saya melihat beberapa data komparasi beberapa hasil survei yang saya amati. Ini lembaga survei yang sudah dikenal kredibilitasnya, itu sudah menunjukkan persentase yang signifikan, ungkap Fahrul. Fahrul menjelaskan, secara nasional per awal Januari sampai akhir Januari tahun 2024, tren pasangan Prabowo Gibran terus mengalami kenaikan. Sementara pasangan Ganjar Mahfud cenderung menurun. Sementara pasangan Anies Muhaimin mengalami kenaikan, tetapi tidak begitu signifikan. Kalau awal Januari tahun 2 ini kan hasil surveinya sudah 48%. Saya rasa sangat mungkin akhir Januari sudah bisa mendekati 50%. Nah, coblosan kan sebentar lagi. Jadi ada peluang menang satu putaran. Kalau untuk Jawa Timur, sebelumnya sudah 50%. Prediksi saya nanti justru bisa tembus 60%, urai Fahrul Muzaki. Faktor kedua, masih kata Fahrul, simpul-simpul ketokohan di banyak bidang yang terdapat di pasangan Prabowo Gibran sudah mulai terasa efeknya. Contoh saja ada Bu Hovifah. Bu Hovifah juga sudah terang-terangan ada di pihak 02. Kita semua juga tahu ketokohan dan kekuatan massa dari Bu Hovifah, sambung dia. Selain Hovifah, lanjut Fahrul, ada nama Soekarwo dan Gus Ipul yang notabene pernah menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. Pak Dekarwo dan Gus Ipul itu kan sudah pernah pegang Jawa Timur, jadi ketokohan itu jelas ada efeknya di Jawa Timur. Meski Gus Ipul tidak mendeklarasikan atas nama PBNU, tapi orang sudah tahu siapa Gus Ipul, ungkap Fahrul Muzaki. Faktor ketiga yang menarik adalah kekuatan dari kalangan milenial dan Gen Z sebagai pemilih muda dan pemilih pemula. Ini juga patut diperhitungkan, ucap dia. Semua paslon, menurut Fahrul, berlomba-lomba menargetkan dari kalangan pemuda dan pemula yang tidak lain mempunyai jumlah paling banyak sebagai pemilih. Di sini cawapres Gibran punya potensi yang besar. Secara psikologis, Gibran mewakili sebagai anak muda, dan tentu paham apa yang diinginkan anak muda. Anak muda itu kan tidak lepas dari teknologi di dunia maya, atau gadget, sambung Fahrul. Fahrul tidak menampik saat usai debat cawapres. Gibran diserang lewat berbagai medsos, khususnya soal etik. Tetapi justru itu yang menguatkan posisi Gibran di kalangan anak muda. Fahrul mencontohkan banyak media sosial yang menyerang Gibran lantaran gestur Gibran yang mengangkat tangan di atas mata dalam gerakan mengintip. Seolah-olah kesulitan mencari jawaban dalam debat cawapres. Tapi serangan di media sosial itu justru menguntungkan Gibran. Kenapa? Anak muda justru melihat dari sisi lain. Bukan